Dunia hari ini bergerak dengan kecepatan yang tidak memberi ruang untuk bernapas. Segalanya diminta segera. Cepat berpikir, cepat berhasil, cepat bangkit, cepat bahagia. Dan tanpa sadar kita ikut berlari. Bukan karena tahu kemana harus pergi, tetapi karena takut tertinggal. Kita bangun pagi dengan pikiran yang sudah lelah, menjalani hari dengan kepala penuh tuntutan, dan tidur malam dengan perasaan belum cukup menjadi siapapun. Di tengah dunia yang seperti ini, hidup perlahan sering dianggap kelemahan. Diam dianggap kalah, berhenti sejenak dianggap malas, padahal bisa jadi justru disitulah kebijaksanaan berada. Para filsuf stoik hidup di zaman yang juga keras, penuh kekacauan politik, ketidakpastian hidup, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Namun mereka tidak mengajarkan pelarian, mereka mengajarkan ketenangan. Marcus Aurelius, seorang kaisar di tengah perang, menulis pengingat sederhana untuk dirinya sendiri, bahwa ketenangan tidak datang dari dunia yang tenang, melainkan dari pikiran yang terlatih. Stoikisme tidak meminta kita memperlambat dunia, itu mustahil. Yang ia ajarkan adalah sesuatu yang lebih dalam, memperlambat reaksi kita terhadap dunia. Karena tidak semua yang bergerak cepat pantas kita kejar, dan tidak semua yang tertinggal berarti kita gagal. Video ini bukan ajakan untuk berhenti hidup, bukan pula untuk lari dari tanggung jawab. Ini adalah undangan lembut untuk kembali hadir sepenuhnya di dalam hidupmu sendiri, untuk belajar berjalan tanpa terus menoleh ke belakang, untuk belajar diam tanpa merasa bersalah, dan untuk belajar hidup perlahan di dunia yang terlalu cepat. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, lelah tanpa sebab yang jelas, atau hampa meski terus bergerak, mungkin bukan kamu yang salah. Mungkin kamu hanya hidup terlalu cepat untuk jiwa yang butuh ketenangan. Dan disinilah kita mulai. Hidup yang terlalu cepat jarang memberi kita waktu untuk memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita berpindah dari satu tuntutan ke tuntutan lain, dari satu peran ke peran berikutnya, tanpa pernah benar-benar singgah di dalam diri sendiri. Dalam kecepatan seperti itu, jiwa tidak sempat mencerna, ia hanya bereaksi. Dan reaksi yang terus-menerus tanpa jeda untuk sadar, perlahan mengikis ketahanan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang melelahkan kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Namun ketika hidup berjalan terlalu cepat, kita tidak sempat memilih penilaian dengan jernih. Segalanya terasa darurat. Segalanya terasa harus segera diselesaikan, padahal tidak semua hal meminta perhatian yang sama. Kecepatan menciptakan ilusi penting. Apa yang sebenarnya sepele tiba-tiba terasa menentukan harga diri. Apa yang bisa ditunda terasa seperti ancaman. Dan dari situlah kecemasan tumbuh, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita tidak diberi waktu untuk menimbangnya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup manusia sebenarnya sangat singkat. Ironisnya, justru karena merasa waktu sempit, kita memaksakan diri untuk bergerak tanpa henti. Kita lupa bahwa tergesa-gesa seringkali membuat hidup terasa lebih pendek, bukan lebih bermakna. Ketika kecepatan menjadi kebiasaan, ketenangan terasa asing, diam terasa canggung. Bahkan saat tidak ada masalah, pikiran tetap mencari sesuatu untuk dikhawatirkan. Inilah tanda jiwa yang rapuh, bukan karena lemah tetapi karena terlalu lama dipaksa berjaga. Stoikisme tidak memusuhi kemajuan, ia memusuhi kehilangan kendali diri. Hidup cepat menjadi berbahaya ketika kita berhenti bertanya, apakah langkah ini sejalan dengan nilai hidupku, atau hanya reaksi terhadap tekanan luar? Jiwa menjadi kuat bukan karena terus berlari, tetapi karena tahu kapan harus berhenti. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk kembali utuh. Jika hari ini kamu merasa mudah tersinggung, mudah lelah meski tidak melakukan banyak hal, atau merasa hampa di tengah kesibukan, itu bukan tanda kamu gagal beradaptasi. Itu tanda jiwamu meminta jeda. Dan jeda itu bukan kemunduran, ia adalah kebutuhan paling manusiawi. Di dunia modern, kesibukan sering disamakan dengan nilai diri. Semakin penuh jadwal seseorang, semakin ia dianggap penting. Semakin lelah seseorang terlihat, semakin ia dianggap sedang berjuang. Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup bukan dari kedalaman makna, tetapi dari kepadatan aktivitas. Stoikisme memandang hal ini dengan curiga. Bagi para stoik,
hidup yang baik bukanlah hidup yang paling ramai, melainkan hidup yang paling selaras dengan nilai dan kebajikan. Seneca pernah mengingatkan dengan nada tegas, banyak manusia bukan kekurangan waktu tetapi menyia-nyiakannya. Kita merasa tidak punya waktu karena kita membiarkan waktu dihabiskan oleh hal-hal yang tidak kita pilih dengan sadar. Kesibukan sering menjadi pelarian yang elegan. Dengan terus bergerak, kita tidak perlu berhadapan dengan pertanyaan sulit. Apakah aku hidup sesuai dengan diriku sendiri, atau hanya menjalankan peran yang diharapkan dunia dariku? Produktivitas tanpa arah adalah bentuk kelelahan yang terselubung. Kita menyelesaikan banyak hal, namun merasa kosong. Kita mencapai target namun tidak lebih tenang. Inilah ilusi besar itu, bahwa sibuk berarti. Padahal bisa jadi, kesibukan hanyalah kebisingan yang menutupi kehampaan batin. Marcus Aurelius menulis bahwa, hidup tidak diukur dari panjangnya daftar tugas, melainkan dari kualitas pikiran yang kita bawa saat menjalaninya. Satu tindakan yang dilakukan dengan sadar lebih bernilai daripada 1000 aktivitas yang dilakukan dengan gelisah. Ketika produktivitas menjadi tujuan bukan alat, kita mulai memperlakukan diri seperti mesin. Tubuh dipaksa, pikiran ditekan, dan jiwa perlahan diabaikan. Stoikisme mengajak kita mengembalikan produktivitas ke tempatnya sebagai sarana bukan identitas. Bekerja itu perlu. Bergerak itu wajar, namun hidup bukan lomba tentang siapa yang paling sibuk, melainkan perjalanan untuk menjadi manusia yang utuh. Jika hari ini kamu merasa lelah, namun tidak tahu untuk apa, merasa sibuk namun tidak merasa hidup, mungkin yang perlu kamu kurangi bukanlah tanggung jawab. Mungkin yang perlu kamu lepaskan adalah ilusi, bahwa nilai dirimu ditentukan oleh seberapa sibuk kamu terlihat. Stoikisme memandang waktu dengan cara yang sunyi, jujur, dan kadang tidak nyaman. Bagi para stoik, waktu bukan musuh, namun pengingat paling setia tentang batas hidup manusia. Marcus Aurelius sering menulis tentang kematian, bukan untuk menakut-nakuti dirinya, melainkan untuk menempatkan hidup pada skala yang benar, di hadapan waktu yang luas. Ambisi kita mengecil, di hadapan kematian kecemasan kita kehilangan urgensinya. Ketika kita melihat hidup dari jarak kosmik, banyak hal yang terasa mendesak, sebenarnya hanyalah debu kecil dalam arus semesta. Pertengkaran penilaian orang lain, kegagalan sementara semuanya berlalu. Bukan berarti hidup menjadi tidak penting, justru sebaliknya. Karena hidup singkat, setiap momen menjadi berharga. Namun berharga tidak berarti harus tergesa-gesa. Stoikisme mengajarkan memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pembebasan. Ketika kita benar-benar menyadari keterbatasan waktu, kita berhenti menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak selaras dengan jiwa. Dalam perspektif kosmik, kita hanyalah bagian kecil dari keteraturan alam yang jauh lebih besar. Bintang lahir dan mati tanpa kecemasan, musim datang dan pergi tanpa rasa bersalah. Hanya manusia yang sering menolak ritme alam dan memaksa dirinya hidup di luar kapasitasnya sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu berubah, dan perubahan itu bukan tragedi melainkan hukum alam. Ketika kita melawan perubahan, kita melawan kehidupan itu sendiri. Ketika kita menerima perubahan, kita berdamai dengan waktu. Hidup perlahan bukan berarti melupakan kematian. Justru karena kematian pasti, kita memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran. Tidak semua momen harus dipenuhi pencapaian. Beberapa cukup dipenuhi kehadiran. Dalam keheningan kosmos tidak ada yang terburu-buru. Bintang tidak berlomba untuk bersinar. Mereka hanya menjadi apa adanya. Dan dalam kebijaksanaan stoik, manusia dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Jika hari ini kamu merasa dikejar waktu, takut tertinggal, atau gelisah tentang masa depan, ingatlah ini. Waktu tidak meminta kamu berlari. Ia hanya meminta kamu hidup dengan sadar selama kamu diberi kesempatan. Dan kesadaran itu tidak pernah tumbuh dalam kecepatan, melainkan dalam keheningan. Pada akhirnya, hidup tidak pernah meminta kita untuk menjadi yang tercepat. Ia hanya meminta kita untuk hadir sepenuhnya di setiap langkah yang kita ambil. Para stoik tidak mencari ketenangan dengan menjauh dari kehidupan. Mereka menemukan ketenangan dengan hadir sepenuhnya di dalamnya, tanpa dikuasai oleh ketakutan,
tanpa diperbudak oleh ambisi kosong. Jika hari ini kamu memilih hidup sedikit lebih pelan, itu bukan karena kamu kalah. Itu karena kamu sadar. Dan kesadaran selalu menjadi awal dari kebijaksanaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berjalan perlahan bersama video ini. Sampai bertemu lagi di ruang hening berikutnya.